Wahai orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Ayat berikutnya, 39-nya, jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikan Allah sedikit pun, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini kan satu hal yang kemudian luar biasanya Allah memperingatkan kita semuanya. Kita diperintah untuk fisabilillah, kemudian kita tidak mau. Bagaimana? Ketika Allah, Sang Holik, Sang Pencipta kita, kemudian memerintahkan kita sebagai hambanya dan kita membangkang. Maka Allah menjadi prerogatif Allah untuk menghukum kita, untuk mengazab kita, untuk menegur kita. Dan Allah akan mengganti kaum yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah, dan alhamdulillah segera kita sudah terhubung dengan Ustadz Suprapto STHI MPI dari Pondok Pesantren MTA di Mojokidang, Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tommy. Ya, kabar baik dan sehat pagi ini, Ustadz? Alhamdulillah sehat, insyaallah. Alhamdulillah. Ya baik, dan saudaraku pemirsa, nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Ya, segera kita simak pelajaran kita pagi ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi saqaltum ilal arditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang hormati, saudara-saudari semuanya, senang, bersyukur kita dikembalikan lagi hidup oleh Allah setelah mati tadi malam kita dalam tidur kita. Allah mengembalikan lagi ruhnya kepada kita sehingga kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Dan kita menyatakan rasa syukur kita dengan ibadah kita sebelum subuh sudah kita lakukan. Kemudian kita melaksanakan salat subuh, dan hari ini di Jumat ini setelah subuh kita juga masih berkesempatan untuk bisa mengingat, untuk bisa diberikan peringatan oleh kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita sebagai manusia menyatakan diri sebagai orang iman, sebagai orang yang bertakwa tanpa ada pegangannya. Dan kita sudah sama-sama yakin diri sebagai orang Muslim, tentu di sana ada rukunnya. Termasuk di dalamnya ketika mengimani kitab-kitab Allah, termasuk di dalamnya Al-Quran sebagai pegangan kita, sebagai sumber dari sumber hukum di agama kita yang utama. Setelahnya kemudian ada As-Sunnah.
Bapak dan Ibu, di pagi hari ini kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga yang bisa berkesempatan menyimak acara ini. Di hari-hari ke depan kurang dari 12 hari lah ya, mungkin 10. Kalau sekarang tanggal 17 berarti di 6 hari kita sudah akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan menjadi satu kegiatan rutin di majelis, ada kegiatan nafar, kegiatan yang kemudian dikelola sedemikian rupa untuk di tahun-tahun terkini itu kemudian kita diberikan kesempatan bersilaturahim, mengunjungi saudara-saudara kita yang ada di berbagai daerah, di berbagai cabang dan perwakilan. Kemudian di dalamnya kita belajar agama, tafaqquh fiddin, walaupun dalam waktu yang cukup singkat. Di dalamnya akan banyak interaksi untuk kita menjalani kehidupan secara bersama dalam kebersamaan yang dibimbing oleh agama. Tetapi kemudian dalam menanggapi kegiatan-kegiatan apapun ya, termasuk kegiatan nafar, kegiatan kita ngaji, kegiatan kita untuk bekerja, kegiatan kita untuk beramal saleh yang kemudian itu jalan-jalan Allah, jalan-jalan diridhoi oleh Allah. Itu boleh jadi di antara kita kaum muslimin secara umum juga sama ya. Itu ada yang merasa berat, ada yang merasa sangat sumpah ya, mendapatkan satu ajakan, satu perintah yang kemudian memerintahkan setiap pribadi-pribadi kita untuk keluar di jalan Allah. Kadang kita tidak merasa ketika kita sedang bekerja untuk keluarga kita keluar, itu adalah bentuk fisabilillah. Karena kita mempunyai niat, kita bekerja sebagai seorang suami, keluar rumah untuk kemudian menjemput rezeki yang Allah berikan kepada kita melalui usaha-usaha kita ini. Kita harus juga menyadari itu adalah fisabilillah, itu di jalan Allah. Tetapi juga ada seorang suami atau siapa yang bertanggung jawab pada keluarganya ketika suasana susah, suasana sulit untuk kita bekerja, itu terkadang juga sangat berat untuk keluar, untuk dia bisa mencari jalan-jalan rezeki yang Allah berikan itu berat. Seakan-akan rezeki itu ya yang pokoknya kalau kita sebagai apa misalnya di perusahaan misalnya, kita datang ke perusahaan, kemudian itu adalah rezeki kita. Sehingga ketika kita di PHK, kemudian kita di rumah saja, padahal banyak jalan-jalan rezeki yang bisa kita ambil, kita merasa berat, seakan-akan sudah tertutup rezeki dari Allah. Perasaan-perasaan ini kan tetap ada ketika tidak kita dobrak, tidak kita keluar dari satu pemikiran itu. Seakan-akan Allah hanya memberikan satu jalan saja rezeki itu sampai kepada kita melalui perusahaan apa yang kemudian kita biasanya dari rumah ke tempat itu saja. Tetapi kemudian hal yang bisa kita lakukan, kadang kita melupakan itu. Oleh karenanya, ketika Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillah saqaltum ilal ardi. Ini memang konteks ayat ini adalah ketika untuk perang Tabuk ya, karena pada tahun 9 Hijrah itu ada persiapan untuk ekspedisi orang-orang Bizantium di Romawi itu yang kemudian bekerja sama dengan orang Nasrani yang jaraknya dari Tabuk ya, kalau dari Romawi itu cukup jauh ya, 600-an kilo. Demikian juga dari Madinah ke Tabuk juga 600-an kilo. Jarak yang jauh. Kemudian Allah memberikan peringatannya kepada orang beriman ini. Mengapa ketika Nabi kamu menyampaikan, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kamu untuk kamu pergi berperang ini, kamu kok sangat berat gitu. Seakan-akan menancap di bumi itu kakinya, tidak bisa bergerak.
karena pekerjaannya, karena pertaniannya, karena keluarganya, karena anaknya, karena apapun yang kemudian membuat dia itu tidak bisa bergerak, lumpurnya lumpur kesenangan dunia ini. Pertanyaan Allah kemudian, araditu bil hayati dunya minal akhirah, apakah kamu ridho dengan kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil, padahal kesenangan dunia dibandingkan dengan akhirat itu sangat kecil. Ini satu ayat besar yang kemudian menyuruh kaum muslimin, menyuruh orang beriman, orang-orang mukminin pada zat itu, bagaimana ketika suasana paceklik sangat panas dengan jarak yang jauh, padahal mereka habis perang Hunain, tetapi kemudian ada ajakan berperang. Walaupun nanti di perang Tabuk tidak ada peperangan ya, tapi banyak hal yang kemudian mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Rasul kepada perjanjian-perjanjian dengan orang Nasrani untuk tidak ada terjadi peperangan di antara mereka di daerah tertentu. Tetapi yang kami maksud di sini adalah lebih ke arah bagaimana ketika Allah menyuruh kita sebagai hambanya melalui nabinya atau rasulnya, dan perintah itu sampai kepada kita, bagaimana sikap kita. Sebenarnya begitu. Tadi saya katakan di awal, yang lebih kecil adalah ketika kita aktivitas apapun yang sifatnya fisabilillah. Kenapa? Masih ada kadang untuk istiqomah kan berat. Nah ini, apakah kita juga merasakan seperti kaki kita ini menancap di bumi sehingga kita tidak bisa bergerak? Apakah kaki kita terendam oleh lumpur yang cukup padat ya, sehingga kita untuk bergerak saja susah? Lumpur itu bisa saja keluarga kita, harta kita, perdagangan kita, ternak kita, anak-anak kita, dan siapa saja yang kemudian itu bisa membuat kita itu untuk pergi itu sangat berat. Maka di kesempatan kali ini kami mengajak kepada kita semuanya, mari kita sama-sama riang gembira, senang ketika ada jalan-jalan kita untuk bisa beramal dalam jalan Allah ini. Apapun yang kemudian dikelola oleh lembaga-lembaga dakwah, termasuk di dalamnya di Majelis Tahfidz Al-Quran, kemudian banyak mengaji, kemudian bisa di sana ada kegiatan SAR, kegiatan Satgas, kegiatan untuk menangani bencana secara cepat dan sebagainya, bidang kesehatan. Semua yang kemudian didedikasikan, pendidikan dan sebagainya didedikasikan untuk fisabilillah, untuk mencoba bagaimanapun kita senantiasa berbuat, bekerja, beramal untuk di jalan Allah, maka kita hendaknya bisa bersukacita, riang gembira. Karena apapun sekali lagi yang kita lakukan sebagai orang beriman, harta dan jiwa kita itu sudah dibeli oleh Allah SWT. Dan Allah akan memberikan surga. Maka bergembiralah. Fastabsiru bi baikumul ladzi bay'tum bih. Maka bergembiralah dengan apa yang kamu lakukan dengan jual beli kepada Allah ini. Maka jangan jual mahal di hadapan Allah. Jangan jual mahal. Karena Allah telah membeli sangat amat mahal dari apa yang kita kerjakan. Oleh karenanya di ayat yang kami sitir di At-Taubah ayat 38 yang kemudian rentetannya menjadi sangat menusuk hati kita ya. Mungkin bisa kami bacakan sebagai satu pelengkap yang kemudian ini satu kisah di Tabuk ya, persiapan perang Tabuk. Kami baca di artinya saja. Jadi, wahai orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanya sedikit. Ayat berikutnya, 39-nya, jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikan Allah sedikit pun, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini kan satu hal yang kemudian luar biasanya Allah memperingatkan kita semuanya. Kita diperintah untuk fisabilillah, kemudian kita tidak mau. Bagaimana? Ketika Allah Sang Holik, Sang Pencipta kita, kemudian memerintahkan kita sebagai hambanya dan kita membangkang, maka Allah menjadi prerogatif Allah untuk menghukum kita, untuk mengazab kita, untuk menegur kita, dan Allah akan mengganti kaum yang lebih baik.
apapun yang kita kerjakan ketika kita meninggalkan atau mengingkari perintah Allah, tidak akan merugikan sedikit pun. Tentang kemahakuasaan Allah, tentang kemahasucian Allah, tentang semuanya yang terkait dengan keadilan dan juga rahmat serta rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mengurangi sedikit pun. Kemudian di ayat 39-nya, ayat 40-nya. Jika kamu tidak menolongnya, yakni Muhammad, karena ini akan berang ke Tabuk, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, yakni Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, yakni malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah sudah membuktikan bahwa ketika Nabi hijrah kemudian dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy bersama Abu Bakar ada di dalam gua, demikian kondisinya. Allah telah menolong itu. Maka kalau kamu umat Muhammad yang mengaku beriman, ketika Allah menyampaikan ini kamu kemudian tidak menolongnya, Allah sudah menolongnya, dan Allah akan tetap menolong Rasulnya sebagai bentuk janjinya kepada Allah dan kepada Rasul dan orang-orang beriman. Maka di ayat yang 40, yang 41 yang biasa kadang menginspirasi kita untuk senantiasa berjuang, berjihad, keluar dalam fisabilillah adalah di ayat 41-nya. Berangkatlah kamu baik dengan keadaan yang ringan maupun keadaan berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bapak dan Ibu, kadang kita ya yang anak SMA, masih anak ya remaja, mereka kadang merasa wah nanti gimana kalau pergi study tour, kan ini kan seperti study tour, tapi study tournya ini kemudian di sana ada keilmuan, di sana ada ekonomi, di sana ada kebersamaan, di sana ada bentuk yang menguatkan agamanya. Merasa berat sebelumnya, tapi ketika sudah di sana dia akan merasakan bagaimana kehidupan secara bersama itu. Sebagaimana kita yang sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan majelis, kita ngaji di absen dulu kan kita merasakan wah ngaji kalau di absen itulah pelajarannya sudah biasa. Karena semuanya ada kebaikan untuk kita. Kita tahu kebaikan-kebaikan itu ketika kita mengamalkan. Maka mari kita ramaikan di bulan Ramadan ini kegiatan-kegiatan majelis ini dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa bahwa ini adalah bagian dari mendidik diri kita. Kalaulah nanti Allah memerintahkan kita untuk perang yang lebih besar lagi dalam hal-hal yang boleh jadi kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, ekspansi apapun dengan negara lain yang kemudian itu mengaitkan atas nama agama, maka kita tidak ada jalan lain untuk mempertahankan itu. Dan jalan-jalan untuk menuju ke sana yang lebih masih secara tadriji, secara bertahap, termasuk adalah kegiatan-kegiatan keluar fisabilillah ini. Maka keluarlah jalan Allah ini dalam posisi kita sulit, dalam posisi kita senang, dan kita berjihad di dalam Allah dengan harta dan jiwa kita. Dan semua itu lebih baik bagi kita. Karena kita tahu kehidupan dunia, kalau kita menancapkan jari kita di lautan, kemudian kita angkat, yang keluar atau yang menetes itulah kemudian kehidupan dunia, kesenangan dunia, dibandingkan dengan samudra, betapa sangat kecil. Maka kemudian firman Allah tadi, dan kesenangan dunia itu dibandingkan dengan akhirat adalah sangat kecil. Oleh karenanya kalau kita sudah bisa berpikir secara jelas ya, bagaimana Allah mendidik kita, bahwa silakan untuk berperang, misalnya silakan untuk berjihad fisabilillah. Tapi kalau kamu tidak mau, sudah Allah juga akan tetap memiliki umat yang lain lebih baik dari kamu. Kemudian Allah juga sudah jelas telah menolong Nabi dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Oleh karenanya mari kita dengan sukacita sekali lagi menyambut kegiatan Ramadan, menyambut apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, kemudian dalam konteks yang kekinian, fisabilillah itu dibagi dengan banyak hal yang sifatnya adalah semua yang Allah ridhoi itulah fisabilillah. Maka jalan-jalan itu yang kita tempuh, jalan-jalan itu yang harus kita pertahankan. Saya kira ini sebagai hal yang mengingatkan kita semuanya.
di bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Kita persiapkan, tinggal beberapa hari, sikap mental kita siapkan raga kita untuk menyambut bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh di dalamnya ibadah-ibadah yang bernuansakan luar biasa daripada bulan-bulan yang lain. Bulan tadarus, bulan qiraah, bulan tadabbur Al-Quran, sehingga termasuk di dalamnya yang disampaikan ustadz-ustadz kita, termasuk di hari ini kita tadi bacakan di Al-Taubah ayat 38 dan rentetannya sampai 41, itu menjadi satu pengingat untuk kita. Posisi kita di mana di setiap seruan yang Allah berikan kepada kita, di setiap seruan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Posisi kita di mana untuk melihat seberapa besar keimanan kita, maka di mana posisi kita. Itu sebagai bentuk introspeksi kita, agar jangan sampai kita melepaskan usia-usia kita dalam hal-hal yang kurang bermanfaat, tetapi kejarlah hal-hal yang lebih bermanfaat untuk bekal kita menempuh jalan yang masih panjang di kampung akhirat, kampung abadi kita, tempat di mana kita akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Ke pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kami persilakan di line telepon 02716793000 untuk bisa bergabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Sri di Pacitan. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Iya, Ustadz, yang saya tanyakan kan sebentar lagi menjelang bulan Ramadan. Di sini yang saya tanyakan, bagaimanakah kita tuh tidak bisa dari godaan-godaan syaitan begitu, seolah-olah syaitan itu selalu mengikuti manusia kemanapun dia melangkah begitu. Di sini yang saya tanya, bagaimanakah kita cara menanggulangi untuk menghindari dari godaan-godaan syaitan seperti itu, baik di bulan Ramadan maupun di hari-hari biasa. Karena kadang-kadang saya itu perasaan walaupun pergi ke masjid maupun di waktu sholat, kadang-kadang kayak ada syaitan-syaitan yang telah mengikuti kita begitu. Seperti itu, bagaimana cara menanggulangi, Ustadz, begitu, mohon tausiahnya. Terima kasih atas tausiahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menanggulangi kita misalnya merasa tergoda ya, terbersamai dengan syaitan, itu sudah memang tugasnya syaitan menggoda kita. Maka kita ketika berlindung dari Allah dari godaan syaitan yang terkutuk ya, kita senantiasa berlindung dari Allah dari hal ini, dan kita memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari godaan-godaan syaitan ini. Dengan cara apa? Dengan cara apapun, semaksimal yang diperintahkan Allah kita ikuti. Dan hawa nafsu kita harus kita tekan sedemikian rupa. Semua perlu proses. Kita misalnya ya, kita ikuti saja prosesnya. Ketika dulu kita sholat itu menjadi kewajiban kita tahu setelah ngaji misalnya. Ternyata kan juga berat juga, tapi kita istiqomah melakukan karena kita tahu dalilnya. Ini harus kita lakukan. Kalaupun ada godaan setan harus kita sisihkan. Sama ketika kita misalnya apalah berbuat baik apapun, infak kepada yang para yang mungkin membutuhkan. Kita awalnya kan berat, tapi kemudian ketika sudah memahami ini bagian dari cara kita mengelola harta yang Allah berikan kepada kita, ya kita bisa melakukan itu. Pun demikian, sifat ria yang kemudian godaan setan akan muncul lagi. Setan seperti menggoda kita seperti aliran darah, senantiasa membersama kita. Maka kita berlindung kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah untuk senantiasa dijauhkan dari godaan-godaan setan ini. Dan kita bersama dengan orang-orang yang baik. Jadi kita secara pribadi kita juga semaksimalnya melaksanakan yang Allah perintahkan dengan kemaksimal dengan ilmu yang kita dapat. Tetapi sisi lain bersamalah dengan orang yang baik. Karena dengan banyaknya orang yang baik itu juga mengingatkan kita,
Kita dalam satu komunitas yang kemudian ada tawassul bil haq, tawassul bis sabr di sana. Sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung ketika kita sudah beriman, kita beramal saleh, kemudian kita saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam hukum-hukum Allah dan juga dalam kesabaran. Sehingga setan akan senantiasa bisa tersisihkan dari kita. Melekat lagi kepada kita, kita memohon kepada Allah. Dengan doa kepada Allah. Itu yang bisa kita lakukan. Demikian Ibu. Ya. Kita beralih di line WA Ustaz, di pertanyaan yang pertama di WA dari Ibu Siti di Lampung Ustaz. Menanyakan, apakah boleh Ustaz zakat mal atau zakat penghasilan disalurkan pada saudara? Karena saya punya saudara dari bapak saya yang sudah lanjut usia, yakni 85 tahun. Beliau tidak memiliki anak dan suami sudah meninggal. Saat ini sudah tidak bisa apa-apa dan hanya berbaring di tempat tidur. Biaya untuk sehari-hari selama ini dari donasi saudara-saudara yang sudah terbentuk suatu tim. Demikian Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Artinya kita mengikromi, kita membersamai keluarga yang sudah sepuh ya. Sehingga tadi ada tim yang kemudian menjamin itu baik ya, baik. Yang kedua bisa juga dilakukan untuk negara kan juga bertanggung jawab juga, sehingga kita bisa memasukkan ke program-program yang nanti akan mendapatkan itu dari BLT dan sebagainya misalnya. Ini secara bisa ditingkatkan ke sana untuk menjamin kehidupan warga negara Indonesia yang kemudian sedang dalam posisi yang fakir miskin misalnya. Karena tidak punya pekerjaan, dia tidak punya harta yang dikelola oleh orang lain untuk bisa mencukupinya. Kemudian pertanyaan, kalau misalnya bolehkah zakat mal kita itu atau zakat yang kita keluarkan disampaikan kepada beliau? Kalau kita bagian dari tim tadi atau bagian dari memang dengan itu kurang cukup dan kita mencukupi, bisa saja. Karena itu haknya, hak orang fakir miskin dari harta kita ada. Tinggal kita nanti menjaga diri saja, menjaga diri bahwa kalau kita memberikan zakat kita, jangan seolah-olah dia kita beri dari harta kita gitu maksud kami. Karena memang itu sudah menjadi haknya. Fakir miskin 8 asnaf itu yang kemudian menjadi ada di dalamnya hak di harta yang Allah berikan kepada kita. Maka dari sebagian yang Allah berikan kepada kita, wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak di sini mungkin yang kemudian kalau kita mengklaim itu sebagai yang wajib berarti yang zakat kita, atau infak yang lain yang tadi misalnya tim yang sudah dibentuk, ya itu menjadi bagian yang bisa kita berikan. Tetap dijaga hati kita untuk sadar penuh bahwa itu adalah haknya. Nah itu menjadi bagiannya, walaupun tidak mesti kepada beliau. Artinya fakir miskin yang dimaksud banyak, tetapi kemudian pertanyaan, bolehkah kepada saudaranya ayah misalnya yang posisi begitu, selama dia memang membutuhkan dalam posisi yang demikian, tidak memiliki saudara, tidak memiliki pekerjaan, bisa, boleh saja. Jaga hati untuk tetap ikhlas kepada Allah bahwa itulah haknya, sehingga kita berikan, kita tunaikan kewajiban kita. Demikian Ibu. Ya. Baik, kita lanjutkan di line telepon kembali di 02716793000. Kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Hadi, Palembang. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hadi, Palembang. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadi. Gini Ustaz, saya mau tanya masalah ada orang bilang sholat nggak sholat, puasa nggak puasa itu namanya katanya. Benarkah begitu Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Benar, gimana Bapak? Sebentar Pak Adi, Pak Adi bisa diulangi pelan-pelan? Pak Adi bisa diulangi pelan-pelan? Oh ya, masalah ada orang bilang sholat nggak sholat, puasa atau tidak puasa, itu katanya ham. Oh iya. Oh ya. Benarkah begitu Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau ini keren Pak Adi ya. Jadi puasa tidak puasa, sholat tidak puasa, zakat tidak zakat, haji tidak haji, baik tidak baik itu ham itu ya. Kira-kira begitu kalau kita rentetkan. Ham itu apa? Hak asasi manusia itu apa?
Kenapa yang diklaimkan begitu? Sementara Allah sudah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. HAM kita, hak asasi kita itu adalah kemerdekaan kita untuk menyembah diri kepada Allah, menyembah, ya, menghambakan diri kepada Allah. Ini hak asasi kita, hak untuk beragama. Tetapi kemudian ketika itu orang mengatakan akan mengkafiri ini, mengkafiri bahwa sebenarnya tujuan diciptakan Allah adalah untuk menghambakan diri kepada Allah, dia mengingkari ini, ya sudah selesai kafir. Kalau sudah kafir, dia nggak usah bicara hak kepada Allah, hak asasinya di depan Allah. Ketika bicara dengan manusia silakan saja. Apain kita ngurusin orang memang dia sudah kafir, dia tidak puasa, dia tidak zakat, itu haknya dia, betul saja. Itu hak kamu. Faman syafal yumin, waman syafal yakfur. Siapa yang mau iman ya silakan, mau kafir ya silakan. Itu kan sudah apa yang Allah berikan. Tetapi kemudian inna atadna lil zalimina naran ahadiquha. Tetapi kemudian Allah kan sudah menyiapkan balasannya untuk orang-orang yang tidak tahu diri, orang yang zalim, orang yang sudah diberikan semuanya oleh Allah, tetapi kemudian mengingkari siapa Tuhannya. Oleh karenanya kalau tadi dikaitkan puasa tidak puasa, sholat tidak puasa adalah HAM, benar. Bagi siapa yang mengatakan, orang kafir ya betul begitu. Tapi yang beriman, kan nggak bisa. Hak kita itu adalah bagaimana telah diberikan Allah. Hak kita untuk hidup, Allah berikan. Dengan semua fasilitas kehidupan kita, udara, dan sebagainya. Tapi kewajiban kita sebagai hak Allah untuk kita adalah disembah. Maka sembahlah itu. Maka kalau ini tidak pas penempatan untuk sebagai hak azazi ya, itu tidak pas. Kalau kita sebagai orang beriman ada kewajiban di sana. Kalau kemudian tidak orang beriman ya sudah selesai, yang masalah. Nah, kira-kira begitu Pak Adi untuk ininya ya. Silakan bisa diolah bahwa kalau orang mengatakan itu hak azazi gitu ya. Hak asasinya siapa? Kalau hak asasi manusia sebagai manusia tidak bisa keluar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kewajibannya harus menyembah kepada Allah. Tinggal kemudian tadi kalau kita kafir selesai. Kalau orang beriman begitu kan ya nggak pas. Ya kita punya kewajiban untuk melaksanakan keimanan kita sebagai amal soleh nantinya yang sudah tersurat, yang sudah ditetapkan masyru' dalam agama kita. Demikian Badi. Ya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya yang ada di WA Ustaz dari Bapak Mulyono yang ada di Mataram. Mohon dijelaskan Ustaz masalah arti nafar di dalam bulan Ramadan. Dalilnya sunnah atau Al-Quran Ustaz? Baik. Beberapa di pertemuan yang lalu kami juga menyampaikan ya. Jadi nafar ini sebuah kegiatan. Kalau misalnya nafar sani, nafar awal itu kegiatan haji ya. Berangkatnya dari Mina ke Mekah. Kalau 12 berarti nafar awal, kalau 13 berarti Idul Hijjah ya. Itu berarti sudah nafar sani. Artinya ada perpindahan, pergerakan, keluar. Bepergian lah. Itu nafar yang kalau kita secara umum saja. Kemudian kalau dilekatkan dengan nafar Ramadan, itu sebuah istihad. Istihad dari majelis untuk memanfaatkan waktu Ramadan ini bersilaturahim ke tempat saudara-saudara kita. Di sana kemudian kita bisa lebih intens. Kalau kita ngaji kadang 1-2 jam, di sana bisa 4 hari. Paling tidak efektif di sana dibersamai oleh guru daerah, dibersamai oleh saudara-saudara kita yang lain untuk membaca materi-materi yang diberikan di sana. Kita di sana menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, kemudian belajar kelompok, menyampaikan bagaimana apa yang dipahami dan sebagainya. Sebagai sebuah kehidupan yang untuk kita tafakuh fiddin walaupun beberapa saat. Kalau ditanyakan kemudian dalilnya secara qat'i dari Al-Quran maupun hadis yang menunjuk proses nafar Ramadan ya tidak ada. Tetapi tadi kami sampaikan di awal pertemuan terkait bahwa semangat di agama kita adalah berjuang fisabilillah. Ya, itu yang kita pegang. Artinya apa? Apapun yang kita kerjakan itu fisabilillah yang harus kita kedepankan. Kalau kemudian kita ada kegiatan yang baik, yang kemudian insya Allah tidak melanggar syariat, kenapa kita tidak bisa menjadikan diri kita ikut berpartisipasi untuk bagaimana saya mengoreksi diri, mampukah saya ketika ada sebuah kegiatan yang kemudian 3-4 hari kita keluar di rumah untuk di sana tafakuh fiddin, kita berat nggak nih meninggalkan keluarga? Kita berat nih
meninggalkan pekerjaan, maka diolah dengan baik. Karena itu bagian dari tahapan-tahapan untuk ada hal yang lebih besar lagi. Dulu kan perang, lah kita sekarang datang ke tempat-tempat yang sudah jelas tempatnya, masyarakat ataupun komunitasnya sudah jelas, kita tinggal sedang akan belajar di sana, kita sedang akan silaturahim di sana, kita nanti akan bertemu bagaimana untuk kehidupan maisha satu sama lain, sehingga menginspirasi kita. Saling menguatkan, saling di sana ta'aruf, saling di sana kemudian tafahum, saling kemudian ta'awun ataupun juga ke depannya ke takaful yang kemudian saling mampu menopang saudara-saudaranya. Sehingga kami lebih ke arah ini sebuah istihad. Mubah saja, kegiatan itu kan mubah saja. Mubah dalam arti silakan diadakan, silakan tidak. Tapi ketika di majelis kita ada istihad ini, kita sebagai warga MTA, kemudian yang mendengarkan kajian-kajian yang ada, kita terinspirasi. Ternyata ini satu tahapan mendidik diri kita untuk kita tidak berat ketika menerima seruan apapun. Apakah seruan kita untuk ngaji dengan istiqomah, seruan kita untuk nafar tadi ya, nafar fisabilillah dalam bulan Ramadan ini ke cabang-cabang perwakilan yang ada, ataupun mungkin suatu saat ada nafar untuk misalnya ada peresmian cabang atau perwakilan yang kita lakukan, sehingga itu kan bentuk nafar kita. Nah itu kadang kita udah sana aja nanti kita di rumah, berbeda. Semua rasa-rasa itu menjadi siapapun yang kemudian melaksanakan itu mampu begitu, nanti akan lebih tahu banyak kebaikan-kebaikan kita dapat. Sehingga kalau tadi yang ditanyakan dalil nakalnya Quran sunnahnya yang mendescribe nafar Ramadan seperti yang kita lakukan, ya tentu tidak ada. Tetapi semangat dari ayat-ayat yang sampai kepada kita untuk kita seruan-seruan jihad fisabilillah itu menginspirasi kita. Bagaimana kemudian pimpinan membuat beristihad, ada satu waktu yang kemudian baik dilakukan, kemudian ada waktu untuk bisa saling berinteraksi sesama saudara warga ngaji yang kemudian bisa kita rasakan kebersamaan yang ada. Kita keluar ke perwakilan manapun, ketika kita datang disambut oleh warga kita, keluarga kita, wah luar biasa, seperti sudah sangat lama sekali kita menjadi saudara tapi belum pernah ketemu. Sangat nyaman suasananya, karena semuanya telah dicelup oleh Al-Quran untuk bagaimana kita ikram kepada tamu, kita kemudian bagaimana menghormati yang sepuh, menyayangi yang muda, bagaimana kemudian kita hidup bersama dalam satu tempat untuk mempelajari agama, kemudian bagaimana kita saling berkomunikasi, berbagi pengalaman dalam pekerjaan, dalam menuntut ilmu, apapun yang kemudian bisa dilakukan di sana. Sesuatu yang menyenangkan ketika kita bisa mengikuti ini. Ini yang bisa kami sampaikan. Jadi terkait dengan cara qot'i, tentu tidak bisa kita mengklaim satu ayat atau hadis sebagai dasar syariatnya nafar Ramadan, tetapi ini sebagai istihad, sebagai jalan dakwah kita. Jalan dakwah kita untuk bagaimana kita bisa menguatkan satu sama lain, kemudian kita bisa melaksanakan kehidupan berjamaah atau bersama, kemudian kita bisa juga saling memahami kondisi satu tempat dengan tempat yang lain, terinspirasi dengan pengelolaan pengajian di yang tempat yang kita kunjungi, bagaimana mengelola gedung-gedung pengajian yang kemudian semakin hari semakin baik, karena terinspirasi bagaimana ketika kita memiliki tempat untuk belajar, ya tempat yang nyaman, tempat yang bersih, tempat yang kemudian jangan sampai mengesankan umat Islam ketika memiliki tempat ya kumuh dan tidak baik dan sebagainya. Ini yang bisa kami sampaikan. Ya. Satu lagi Ustaz dari WA dari Pak Yudi di Madiun. Kalau kita ngoyo dengan dunia tetapi tidak ngoyo dengan akhirat, apakah itu berarti kita tidak percaya dengan pertemuan dengan Allah, Ustaz? Mohon tausiahnya. Mungkin secara tersirat iya ya. Artinya kalau kita sangat amat mengedepankan dunia, berarti apakah kita lupa tentang akhirat kita? Karena wabtaghi fima atakallah darul akhirat dulu. Kita berbekal itu, mencari itu untuk kehidupan kita di akhirat. Walatan sanasibaka minad dunia. Tetapi kamu jangan lupa dong. Kamu di dunia sebagai apa? Manusia butuhnya apa? Itu jangan sampai lupa. Kita butuh makan. Tentu kita berusaha bagaimana mencari untuk bisa kita mendapatkan
atau dikonversi nanti menjadi makan sebagai kebutuhan hidup kita. Maka kalau kami menyimpulkan bahwa apapun sebenarnya yang kita lakukan ini kan sebagai bentuk modal kita ke akhirat sebenarnya. Kita bekerja. Dengan bekerja kita mendapatkan insentif. Dengan insentif kita tahu bagaimana Allah telah memberikan rezeki ini dikelola dengan baik. Itu jalan-jalan menuju akhirat. Ada zakat di sana, ada infak di sana, ada sedekah di sana. Kemudian kepada keluarga kita yang menjadi tanggung jawab kita, itu kan jalan-jalan Allah. Dan itu menjadi kewajiban kita. Oleh karenanya, kemudian tentu menyeimbangkan itu tidak bisa. Coba kita bayangkan kalau ya ansih dunia akhirat misalnya. Coba kita, kalau misalnya sholat sebagai bentuk, hanya itu saja sebagai bentuk kita menuju akhirat. Berapa lama kita sholat? Berapa lama kita untuk kehidupan dunia kita? Kan tidak begitu. Ketika kita bekerja pun sebagai bentuk fisabilillah, maka itu dihitung sebagai ibadah kita kepada Allah. Maka dari waktu ke waktu sebenarnya adalah kita beribadah kepada Allah. Karena sebagai tugas kita. Apapun, selama itu dalam jalan Allah, itu adalah bentuk kita mementingkan akhirat daripada dunia. Dunia dimaksud apa toh? Ya kita sekarang, saya misalnya sekarang berpakaian, ini urusan dunia saya. Tetapi secara syariat harus menutupi aurat saya. Untuk mendapatkan pakaian, bagaimana saya mendapatkannya? Kita berusaha. Maka itu bagian usaha. Berusaha mencari sesuatu untuk biar bisa sempurna. Untuk menutupi aurat saya itu kewajiban. Maka semuanya sebenarnya di dunia ini adalah semuanya bekal menuju akhirat kita. Lah, jangan sampai kesenangan dunia ini yang menipu ini, di sana ada mungkin bertemu dengan teman dengan kegiatan-kegiatan reuni nyaka yang kemudian malah kita jauh dari kegiatan keagamaan atau apapun, pekerjaan dan sebagainya. Kalau itu tidak kita dasari untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka pada hakikatnya itu melalaikan tugas tanggung jawab kita untuk mengabdi kepada Allah. Kalau itu yang terjadi, bagaimana kita bisa kemudian mempersiapkan satu perjalanan panjang kita yang kemudian kita sangat yakin itu telah terjadi. Dua ustadz kita sebagai pendiri, Ustadz Abdullah Tufail Saputra, Ustadz Dr. Samad Sukin Allah Mahfudah, telah meninggalkan kita. Dan itu sudah nyata, real. Ustadz Emut yang harusnya Sabtu biasanya gantian dengan Ustadz Srimul, Dr. Srimul, telah Allah panggil, dan seluruh saudara-saudara kita yang telah Allah panggil. Itu kan nyata. Apakah kita sudah siap untuk itu? Maka kemudian saya katakan tadi bahwa seluruh aktivitas kita sebenarnya adalah menuju untuk akhir. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah ridho pada yang kita kerjakan. Allah ridho pada yang kita kerjakan ketika kita mengerjakan sesuatu yang kemudian itu tidak ada larangan dalam agama. Kalau ada larangan, kita jauhi. Maka seluruh yang kita kerjakan menjadi ibadah. Sebagai bentuk ketunduk patuhan kita pada aturan Allah, itu ibadah kita. Yang mahdhah tentu sholat, puasa, zakat, wudu dan sebagainya. Dan juga haji dan sebagainya yang sudah tetap ya, ditetapkan oleh Allah. Tapi kemudian ibadah-ibadah lain yang kemudian bisa kita kelola sebagai bentuk amal baik kita, amal saleh kita, selama itu adalah itba' dan Rasul, selama niatan besar benar kepada Allah, itu yang kemudian menjadi amal soleh kita. Maka kita sekali lagi tidak bisa memisahkan antara dunia dan akhirat dalam kita sekarang kehidupan ini, kecuali cara pandang kita. Kalau cara pandang kita memisahkan itu, maka tidak bisa menyeimbangkan itu. Tetapi kalau cara pandang kita bahwa dunia inilah tempat kita berusaha untuk mengerjakan apapun yang menjadi kebutuhan kita, kemudian di sana ada tuntunan agar kita bisa baik dan benar lurus dalam track yang Allah berikan, yang Rasul berikan, maka itu semuanya adalah ibadah kepada Allah. Sekali lagi, kita nyenengan hari ini, kita akan nanti bekerja, kita nanti beraktivitas. Itu sebagai kewajiban kita, itu ibadah kita kepada Allah. Itu fisabilillah, itu jalan dalam Allah, memenuhi kewajiban kita. Kan sangat nyaman kita kalau kemudian apapun yang kita kerjakan selama ini adalah hal-hal yang baik, yang kemudian tidak melanggar syariatnya, yang kemudian tidak melanggar larangan-larangannya, batasnya, di sini Allah ya, tentu itu adalah ibadah kita kepada Allah. Itu adalah bentuk fisabilillah kita. Mudah-mudahan bisa dipahami yang kami sampaikan. Ya, baik. Baik Ustadz, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya di pagi hari ini. Kita nantikan pelajaran berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tomel Fatoni pamit undur. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.